Menemukan kalimat saran dalam teks atau bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Kresna is the best. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ya, kita hari ini ketemu lagi ya di hari Kamis tanggal 12 November 2020. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu bagaimana mencari atau menemukan kalimat saran dalam teks atau bacaan. Terlebih dahulu silakan coba ya kalian buka buku pena 3B kalian, tepatnya halaman 110. Sudah? Baiklah anak-anak ya, kita mulai. Ya anak-anak ya, sudah dibuka belum buku penanya ya? 3B ya, halaman 110. Sudah ya? Di sini kita belajar menemukan kalimat saran. Kemarin kita sudah belajar mengenai tanggapan dan saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam memberikan kalimat saran harus sopan dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Coba ya kita baca anak-anak ya bersama-sama ya bacanya ya, yang berjudul Manfaat Rumah Bersih. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Rumah bersih apabila terhindar dari kotoran dan sampah. Rumah sehat apabila rumah memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah aman apabila rumah tersebut dapat melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Jika rumah dipenuhi sampah, maka akan banyak lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Kalau kalian perhatikan anak, ada berapa paragraf atau alinea dalam bacaan itu? Ada berapa? Ada 2 ya, betul ya. Ditandai oleh 2 kalimat yang menjorok ke dalam setiap awal paragrafnya. Berarti jumlah paragrafnya ada 2. Nah, sekarang kita coba ya mengerjakan latihan yang ada di bawahnya. Tuliskan 3 kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks di atas. Jadi di sini kita menemukan atau mencari 3 masalah dan 3 penyelesaiannya sekaligus. Syaratnya kalian harus membaca teksnya secara lebih teliti dan hati-hati supaya kalian bisa menemukan masalah dan cara penyelesaiannya. Kita mulai ya dari masalah atau penyelesaian yang pertama. Kira-kira bunyi kalimat mana yang menunjukkan suatu masalah? Ya, betul ya. Ada dalam paragraf pertama, yaitu tepatnya awal kalimat. Kita coba tuliskan ya. Nomor 1, A. Masalah. Bunyinya, setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal.
Sekarang saran. Kalimat saran bisa didahului oleh 3 kata ya. Bisa sebaiknya, hendaknya, itu ya. B. Saran. Kira-kira anak, berdasarkan masalah di atas, kira-kira saran yang tepat sesuai masalahnya ya. Itu terdapat pada lanjutan dari kalimat yang pertama, yaitu rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Jadi penyelesaiannya adalah rumah itu harus nyaman. Berarti sebaiknya, kita awali kata sebaiknya ya. Bisa seharusnya atau hendaknya. Sebaiknya rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Jadi di sini kita sudah berhasil ya bagaimana mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Yaitu solusi atau sarannya adalah sebaiknya rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Itu kira-kira masalah yang pertama. Sekarang kita coba lagi nah ya. Untuk masalah yang kedua berdasarkan teks yang kita baca tadi. Kira-kira mana yang menunjukkan masalah berdasarkan teks atau bacaan tersebut? Ya betul ya, ada dalam paragraf kedua ya, awal kalimat paragraf kedua bunyinya, kita tulis dulu ya, 2 yaitu A bagian masalah. Rumah kotor membuat penghuninya merasa tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Masalahnya kita temukan ya, bahwa rumah kotor membuat penghuninya merasa tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Itu ada dalam awal dari paragraf kedua, yaitu ini ya, rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Udah ya, kita sudah ketemu masalahnya. Sekarang kita coba memberikan saran supaya masalah ini terselesaikan. Kira-kira saran apa yang tepat dari masalah yang nomor 2 ini? Di situ sudah ada ya sarannya ya. Ada dalam itu kalimat terakhir dari paragraf kedua. Yaitu sarannya, saran sebaiknya kita harus membersihkan rumah secara rutin agar
selalu bersih. Selalu bersih. Kita ulangi ya. Masalah yang kedua, rumah kotor membuat penghuninya merasa tidak nyaman dan menimbulkan penyakit. Jadi sarannya kira-kira sebaiknya kita harus membersihkan rumah secara rutin agar selalu bersih. Jadi di sini kita sudah menemukan dua masalah dalam teks atau bacaan yang kita baca tadi ya. Sekarang kita coba menemukan masalah yang terakhir atau ketiga dari teks yang kita baca. Dan ini ya, bisa kalian catat ya sebagai belajar kalian di rumah ya, di buku materi kalian ya. Masalah dan saran dari suatu teks atau bacaan yang kita baca. Ini ya. Sekarang kita mulai ke masalah yang ketiga ya. Beda hapus ya. Kita mulai dari masalah yang ketiga berdasarkan teks atau bacaan. Nomor 3. Kira-kira anak-anak yang nomor 3 ini kira-kira masalah apa yang muncul dalam teks atau bacaan tersebut? Ingat kalian harus membacanya lebih teliti dan hati-hati ya. Harus cermat, jangan terburu-buru dalam menemukan masalah dan saran dalam teks atau bacaan. Ini ya, kita sudah menemukan ya, yaitu tepatnya itu kalimat keempat ya dari paragraf kedua, bunyinya rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Itu ya kira-kira masalah yang nomor 3, bunyinya rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Adalah ya masalahnya ya. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Kira-kira anak-anak, apa saran yang tepat dari masalah yang kita hadapi di atas? Sebaiknya kita sering membuka pintu dan jendela pada pagi hari agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Ini sarannya ya, sebaiknya kita sering membuka pintu dan jendela pada pagi hari agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup supaya udaranya menjadi segar, tidak lembab dan tidak ditumbuhi jamur di rumah kita.
Ini bisa kalian praktekkan di rumah ya. Ini mumpung kalian belajar di rumah, kalian harus rajin atau membantu orang tuanya bersih-bersih ya. Nggak boleh malas, harus rajin membantu orang tuanya, baik belajar dan kesibukannya orang tua di rumah. Nah ya, di sini kita sudah berhasil menemukan 3 masalah dan 3 saran dari suatu teks atau bacaan yang kita baca ya. Untuk tugas kalian ya, supaya lebih memahami tentang bagaimana menemukan kalimat saran dalam teks atau bacaan, coba kalian buka ya tema 4 subtema 2, tepatnya itu halaman 126 ya. Tepatnya itu halaman 126. Coba kalian kerjakan ini ya, menemukan 3 kalimat saran dari suatu bacaan atau teks. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Demikian anak ya, pelajaran kita hari ini tentang bagaimana menemukan kalimat saran dalam teks atau bacaan. Sampai bertemu kembali di pelajaran tematik bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.